Di perairan jernih Gili Matra, ekowisata bukan sekedar kegiatan, melainkan nafas yang menjaga keseimbangan alam. Laut yang kaya akan terumbu karang dan kehidupan lautnya menyimpan keindahan sekaligus kerentanan. Kerusakan yang kian meluas mengancam keanekaragaman hayati sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, terutama perempuan yang sejak lama menjalin hubungan erat dengan laut dan memikul tanggung jawab menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga. Ekspedisi Putri tahun ini mengangkat tema tentang partisipasi perempuan dalam keberlanjutan ekosistem laut di Taman Wisata Perairan Gili Matra, Nusa Tenggara Barat. Ekspedisi ini beranggotakan 6 orang perempuan dari Lawalata IPB dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti dari kelautan, kehutanan, teknik, dan juga pertanian. Data yang kami ambil berupa data sosial seperti persepsi masyarakat terhadap konservasi laut, terus persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam menjaga ekosistem laut, serta bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam keberlanjutan ekosistem di sana. Nama saya Sutarso, tinggal di Glimeno, dan untuk usia sampai sekarang 65, berarti 65, lahir 27 bulan 1, 65. Saya ketua kelompok Meno Lestari yang sebenarnya bergerak di bidang konservasi. Kondisi tanah di Glimeno memang hanya 30 sampai 50 cm ini tanah asli. Ke bawahnya pasir sampai kalau lebih dari 2 meter kita temukan fosil-fosil karang, karena mungkin di sini adalah berapa ratus ribu tahun yang lalu adalah lautan. Ya kalau dulu memang semua nelayan, semua punya alat jaring, punya alat pancing, punya alat untuk menangkap. Ini sehingga pelan-pelan dengan datangnya pariwisata, terbentuknya juga food trip kecil-kecil yang membawa ternyata hasil. Ini semua sekarang boleh dibilang kalau mancing ini hanya sebagai hobi dan kangen. Kalau jaring sudah tidak ada orang ini. Saya saksi mata yang melihat, bahkan saya terlibat dulu untuk awal-awal tahun 2000 masih saya ikut jaring. Ya kalau perempuannya ini kan justru kalau untuk sadar sendiri melakukan tidak mungkin karena memang bukan basicnya. Ya kita gerakkan. Kayak contoh seperti kemarin kita punya proyek yang banyak itu dari Korea. Itu yang untuk laminasi, kemudian nali karang, ya perempuan bahkan itu bukan sedikit. Nah seperti itulah pelibatannya. Cewek-cewek itu remaja-remaja dan dia rata-rata open water kayak yang di Terawangan. Jadi mereka tuh langsung ikut nyelam menggunakan alat diving yang 4 orang. Nah, tapi kalau di kampung begini sulit kita kalau yang sudah berkeluarga kan untuk kita libatkan. Ini Mbak, saya jujur aja. Bisa dibantu kan. Perempuan yang mau panas-panasan tuh kita hitung 1-2 loh. Ini jujur ya. Apalagi melakukan kegiatan yang seperti menyelam dan lain sebagainya. Itu butuh orang khusus, orang kalau saya bilang orang Jawa bilang orang dablek, orang tidak punya. Tapi tidak bisa kita samakan. Sekarang sudah perempuan, maaf ini keluar dari ini sekolah sementara nganggur untuk sebelum dapat pekerjaan, tapi saya nggak ada di sini nganggur. Begitu keluar apapun itu basicnya, oh ini kerja di hotel, ini kerja di habis semua. Terus dia tuh sudah mengenal skincare, penghalus muka dan apalagi terjun ke situ kan. Itulah kendala utama. Ibu-ibu itu
paling kayak beberapa kali kayak sekedar bantu buat ikat karang segala macam itu, tapi kalau yang terjun langsung buat fokus ke konservasinya jarang sih, paling beberapa doang. Untuk yang saya lihat sih paling misalkan kita berkegiatan ya, lagi-lagi kalau misalnya kita ada kegiatan nanam karang kayak gitu ya, mungkin pembagian topoksinya dalam ngambil porsi sendiri mungkin beda-beda ya. Misalkan kalau cowok paling kayak disuruh angkat-angkat atau disuruh bawa-bawa apa gitu kan. Nah kalau cewek paling disuruh iket-iket atau atau masang-masang segala macam kayak gitu sih. Cuman saya rasa mungkin tergantung situasinya ya. Kayak misalkan kalau di laut gitu, kadang kan mungkin beberapa perempuan kayak misalkan saya atau teman-teman yang perempuan yang lain itu mungkin kalau di laut mungkin nggak yang seimbang banget gitu, karena saya juga pribadi nggak yang terlalu sering banget terjun langsung ke ke laut gitu. Jadi mungkin butuh bantuan teman-teman yang cowok yang lebih berpengalaman gitu. Paling bedanya kayak gitu sih. Ya saya itu aja sih, kayak nanam karang, kemudian monitoring gitu pun monitornya juga nggak terlalu sering banget ya, karena saya juga kerja gitu. Paling kayak atau ngurus penyu. Kalau ngurus penyu sih lumayan sering karena sekarang kan lagi musimnya gitu, jadi lumayan sibuk kalau untuk soal penyu. Jadi apa sih pentingnya konservasi? Konservasi itu sangat penting sekali karena menurut kami yang ada di sini itu merupakan sebuah pengelolaan yang pengelolaannya berkelanjutan dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Karena kita hidup di daerah pariwisata, jadi kalau untuk mensinkronkan destinasi wisata dan konservasi ini memang sangat berat menurut kami di sini. Akan tetapi banyak juga dari masyarakat sudah memahami terkait dengan pengelolaan suatu kawasan yang bisa kita kelola untuk masa depan. Kendalanya tidak terlalu berat. Kalau konservasi tidak akan rusak, cuman alamnya mungkin yang akan rusak. Ya. Karena kan di dalam prinsip konservasi itu mengelola dengan berkelanjutan. Jadi kan ada yang boleh kita kelola, mana yang tidak boleh kita kelola, seperti itu. Tapi kalau kita eksploitasi semuanya secara berlebihan dalam waktu bersamaan, ya otomatis akan rusak. Selama ini keterlibatan perempuan itu sangat-sangat banyak di organisasi kami. Jadi tanpa mereka kami pun tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Karena mereka perempuan ini lebih jeli, lebih terperinci dalam mengestimasi apapun yang harus kita kerjakan. Termasuk yang tadi, mereka merupakan guru-guru kami juga di sini. Yang mengatakan perempuan itu lemah itu salah. Jadi sebenarnya perempuan itu yang lebih kuat daripada laki-laki itu sendiri. Kan dari kaum kami ini tidak mungkin akan melemahkan diri gitu. Tapi kalau untuk membuktikan itu, kita sudah membuktikan siapa sih yang lebih aktif perannya, laki-laki atau perempuan di dunia konservasi itu. Banyak perempuannya. Asal mulanya Corakage, kenapa Corakage itu ada? Karena dari founder kita itu Rose, dia datang ke sini, ke Gili sebelumnya sebagai scuba instructor diving di sini. Terus melihat setelah dia tinggal dan memutus tinggal di sini bertahun-tahun tinggal di Gili, ternyata ngelihat ada ketimpangan gitu, terutama di peran gender di Gili Air ini. Kayak kalau dia diving atau ke laut, kayak nggak ada perempuan Indonesia yang beraktivitas banyak di laut, snorkeling, diving, dari berenang pun sedikit gitu. Jadi untuk ke diving pun sedikit. Dan juga selama dia diving di sini, kayak ngeliat tuh kondisi terumbu karangnya semakin menurun, kesehatannya, hiu yang dilihat semakin sedikit, gitu. Ada perubahan signifikan gitu dari kondisi alam itu. Nah dari situ mulailah
founder kita bikin suatu grant, coba bikin suatu program yang dimana kan fokusnya di karang ya, membantu merestorasi, mengembalikan kembali terumbu karang di Gili Air ini, dan juga membantu untuk mewadahi atau memberi empowerment edukasi untuk perempuan Indonesia. Jadi awalnya di tahun 2021 itu batch pertama ya, dipilihlah 4 orang perempuan dari jadi lingkup Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia, dan kita udah berhasil mentraining 40 perempuan Indonesia. Dan aku datang ke sini, aku ketemu banyak orang, ternyata ketemu orang yang punya visi yang sama. Itu tuh kayak punya visi yang sama. Iya, aku datang karena mereka suka dengan laut, konservasi laut. Terus aku udah ketemu dengan perempuan lain, dan di program itu aku juga kayak diberikan tools dan pengalaman yang menurut aku itu sangat penting untuk aku melangkah ke dunia konservasi selanjutnya gitu. Selain kami mengambil data sosial, kami juga melakukan observasi langsung di lapangan, seperti observasi di 3 gili, yaitu di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Nah, selain observasi di darat, kami juga melakukan observasi di laut. Kami melakukan snorkeling di 3 gili juga, di kawasan Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Selain pemerintah yang fokus untuk menjaga konservasi di Taman Wisata Perairan Gili Matra, di sana juga terdapat banyak sekali komunitas yang emang fokusnya di konservasi laut. Nah, kegiatan komunitas ini seperti ada penangkaran penyu, terus ada transplantasi karang, transplantasi lamun, serta mereka juga sering melakukan clean up setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat, untuk menjaga kebersihan pantai di 3 gili ini dari para wisatawan. Sebagai generasi muda, baik itu akademisi maupun aktivis, kita perlu terus menjaga ekosistem laut maupun ekosistem di darat. Nah, berdasarkan hasil data yang kami peroleh, masyarakat di Gili Trawangan dan Gili Air serta Gili Meno untuk pengetahuan konservasi lautnya mereka itu sangat tinggi. Sedangkan untuk tingkatan partisipasi perempuan dalam keberlanjutan ekosistem di sana itu cukup baik. Harapan kami setelah terlaksananya ekspedisi ini adalah semakin banyaknya perempuan-perempuan di Indonesia yang peduli, dan semakin banyak juga yang turun ke lapang untuk menjaga ekosistem yang ada di Indonesia, baik itu di ekosistem laut maupun di ekosistem darat. Dan tidak hanya khusus di Gili Matra saja, semoga semakin banyak lagi perempuan yang melestarikan alam di tempat mereka. Let's lift each other up gitu. Coba kita untuk mensupport satu sama lain, biar karena kita sebenarnya punya visi dan misi yang sama nih. Betul. Pengen menjaga, sama-sama pengen menjaga. Jadi kayak yuk kita sama-sama bareng-bareng menjaga laut bareng-bareng, yuk saling bekerja sama, yuk saling berkolaborasi gitu. Jadi untuk masyarakat dimanapun berada, terlebih di Indonesia karena kita merupakan daerah perairan terluas, jadi untuk konservasi ini keterlibatan kita itu sangat penting. Jadi ekosistem bahari terumbu karang itu memang secara alaminya mereka bisa berpijak dengan sendiri, akan tetapi untuk memperluaskan itu perlu juga melalui bantuan tangan-tangan manusia. Jadi terumbu karang ini kita harus ingat mereka adalah hewan yang bisa memproduksi 80% oksigen di dunia ini dan memberikan sejuta kehidupan juga, manfaat juga bagi kita. Salah satunya kami yang di daerah pariwisata, contohnya di Gili Trawangan ini, kami tidak ada apapun, akan tetapi kami punya terumbu karang dan itu memiliki nilai jual yang sangat-sangat tinggi. Lindungi terumbu karang untuk melindungi dirimu sendiri.